1, 2, 3. Oke, betul. Sip. Kuning, oke. Biru. Merah. Hijau. Biru. Kuning. Merah. Kuning. Biru. Merah. Biru. Betul, terus. Hijau. Siapa mau ngomong biru? Mau ngomong biru? Sudah ya? Selesai ya? Sudah nggak ngantuk lagi? Sudah nggak ngantuk lagi ya? Dua Mas sudah nggak ngantuk lagi. Mas, itu sising lama hati yang naik. Geser ke selatan. Ada. Oke, kita langsung masuk materi. Materi Bu Roma nggak banyak, sedikit aja. Ini tentang habis siapa ini? Habisnya siapa? Kelas 3 ini sebenarnya sudah apa? Ini berlaku untuk semua, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terutama kalian anggota OSIM, bukan OSIS ya, anggota OSIM harus tahu apa potensi yang ada di dalam diri kalian. Manusia itu punya potensi. Pada dasarnya kalian dilahirkan semuanya sudah punya potensi. Apa aja potensi dasar manusia? Yang pertama adalah pikiran. Kalian dilahirkan pasti punya pikiran. Kedua, potensi dasar lagi adalah punya rasa, perasaan. Ya, itu adalah juga potensi. Yang ketiga, potensi dasar adalah keinginan, kemauan atau keinginan. Apa sih potensi itu sebenarnya? Bu Roma ngambil yang singkat dari Bapak siapa ya? Saya lupa namanya. Jadi bukan dari Bu Roma ini. Potensi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya to potent, artinya keras atau kuat. Yang berbahasa Inggris nanti Bu Roma dibantu apa benar atau enggak, karena Bu Roma kan ngambil punya orang. Kalau istilah lain, potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya yang ada dalam diri. Di sini ada yang pinter main volley, di sini ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter nari. Nah ini Mbak, apa namanya? Mbak Cindy punya kelebihan yaitu menari. Itu juga sebuah potensi dan harus dikembangkan. Ada yang pernah ikut lomba olimpiade? Siapa? Mbak siapa namanya? Bisa. Olimpiade apa? Matematika. Mbak Giza ini berarti juga punya potensi. Jadi Bu, apakah anak yang pintar aja yang punya potensi? Tadi Bu Roma sudah katakan jawab. Semua manusia dilahirkan memiliki potensi. Ada yang suka berkelahi nggak di sini? Siapa? Yang nyoba cowok. Ada yang suka berkelahi? Nah itu sebenarnya punya potensi kalau diarahkan ke positif. Bisa mungkin pencak silat, mungkin taekwondo, atau tarung bebas kalian, tapi di sini tidak boleh kayaknya di Indonesia. Itu juga termasuk potensi. Itu yang disebut dengan potensi diri. Jadi kalau kalian melulu mengatakan bahwasanya hanya anak pintar yang punya potensi, salah. Karena potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya baik sudah terwujud, tetapi biasanya belum optimal. Itu yang dinamakan potensi. Menurut Bapak Budianto di bukunya itu potensi itu paling tidak ada 7. Pertama adalah potensi berpikir.
Nah, makanya macam-macam ya anak-anak ya. Jadi jangan patah semangat kalau kalian tidak, saya tidak miliki potensi apa-apa pun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang pertama macamnya, salah satunya adalah potensi berpikir. Jadi anak-anak yang mampu setelah membaca kemudian menyambungkan pada keadaan sebenarnya, itu berarti memiliki potensi berpikir yang bagus. Berarti memiliki potensi berpikirnya bagus. Paham ya? Jadi kalau ada yang suka membaca kemudian ini kejadiannya itu seperti ini, makanya kok jadinya begini, itu anak-anak terus kemudian membuat keputusan dengan cepat, itu biasanya anak-anak yang memiliki potensi atau manusia yang memiliki potensi berpikir. Yang kedua adalah potensi emosi. Biasanya emosi terkenal dengan apa? Dengan apa? Yang keras? Marah. Padahal emosi itu kan bahasa umum. Emosi itu adalah rasa. Nah, jadi kalau emosi bahagia bagaimana? Tertawa, ya kan? Tersenyum, itu emosi juga namanya. Jadi emosi itu bukan hanya amarah. Potensi emosi adalah di mana anak-anak yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap temannya, menjunjung tinggi, menghargai orang lain. Biasanya kan begitu, kasihan, biasanya suka simpatiku, kasihan ya. Nah itu juga termasuk potensi. Tidak semua manusia atau orang memiliki rasa menunjukkan potensi dirinya. Contohnya Paras yang jati, akhirnya nanti dikembangkan menjadi model kah, kemudian jadi foto model dan sebagainya. Ada yang punya kekuatan ototnya besar gitu, yang cowok, andaikan otot besar, tulangnya kuat, itu kan potensi fisik. Jadi mereka kedepannya akan mungkin menjadi pemain pegulat atau pemain sepak bola dan sebagainya. Itu ada yang disiplin, bertanggung jawab, kemudian tidak suka mengeluarkannya. Nah ini potensi sosialnya tinggi. Ya, yang kalau yang suka mengeluarkannya sedikit, komunikasi letter atau komunikasi dan sebagainya, itu berarti tidak memiliki potensi sosial. Yang kelima adalah potensi mental intelektual atau yang disebut dengan intellectual atau intelligence question. Nah ini baru anak-anak yang sekitar memiliki kemampuan ini pakai otaknya yang lebih berpikir, analisis, kemudian menghitung, itu pakai otak ini semua. Tapi kalau yang tadi potensi sosial itu pakai otak kanan biasanya, dan emosi yang bisa itu pakai otak kanan, rasa anaknya, kemudian itu tadi dengan atau spiritual question. Biasanya anak itu sudah bekerja. Saya kalau sholat harus awal tuh ini spiritual question-nya. Ada yang pinter aja tapi sholatnya belum. Nah ini kan macam-macam. Dan yang terakhir sini adalah potensi daya juang atau bahasa Inggrisnya, tak tahu salah benar, adversity person. Ya, daya juang adalah tidak gampang putus asa, terus kemudian tajam, biasanya ulet. Anak yang memiliki potensi tidak pintar, aslinya nggak pintar tapi dia ulet. Nah itu biasanya anak-anak potensi daya juangnya itu tinggi. Silakan digarisi emas, terserah mau vertikal atau horizontal. Silakan dikasih garis tengah. Belum berapa tadi? Sebelum ada pertanyaan dari macam potensi ini, nggak ada ya, paham ya? Oke, dikasih garis tengah. Silakan garis tengah, nggak usah lurus, nggak apa-apa. Tapi jangan terserah mau vertikal atau horizontal. Sebelah kiri, cepat ya. Sebelah kiri, silakan sebutkan minimal 3 kelebihan lainnya. Setelah digarisi, sebelah kiri, sebelah kiri, tulis minimal, lebih nggak apa-apa, minimal 3 kelebihan atau kekuatan diri kalian. Ini aja ya, jangan sampai jangan 3, 5, 3. Tapi nggak apa-apa.
bukan 3 kelebihan minimal, 3 kelebihan atau kekuatan diri kalian. Sudah? Sudah? Susah ya? Kenapa susah? Terus memang kayak kekuatan diri kalian susah atau gampang? Waduh, kalau susah ini terus kalian mengenali diri dari mana ya? Jangan-jangan kalian tidak kenal dengan kalian sendiri. Saya suka nyanyi juga, karena ibu saya selalunya enak, tapi juga lama juga. Tapi lebih enak lagi kalau saya diam. Berarti kerjaan saya adalah diam sentuh masa. Karena saya ngomong mesti ngerti mana. Kapan aku susah? Waduh, kalian nggak bersyukur ini berarti ya. Sekarang nggak bersyukur kalau nggak punya kelebihan ini. Di rumah surganya 1. Nanti kan cewek ya, surganya rumah 2. Apa ya? Ada matematika, dulu saat sekolah. Sekarang nggak tahu ini. 3 apa ya kerjanya? Oh ini, kalau ngomong di depan nggak grogi. Kan kemudian trauma. Terserah itu diambil secara fisik boleh. Saya pengen memiliki yang bagus. Gak apa-apa. Ya, sudah semua. Masih belum? Belum. Ada yang sudah berani membaca ke depan? Tidak apa-apa. Siapa tahu buat motivasinya. Berani? Ya di sini kan tak suruh ke depan sama orang. Ayo maju. Enggak apa-apa. Jangan merasa enggak Vira bukan gitu enggak apa-apa. Ayo. Saya enggak apa-apa walaupun dibilang enggak cantik enggak apa-apa. Yang penting saya merasa cantik kan begitu. Maju. Ayo maju. Siapa tahu temennya terinspirasi. Ini maju. Sambil dengarkan temennya ya. Ya, tentunya yang pertama menurut saya cantik. Karena cantik opsional, menurut saya cantik bisa jadi menurut orang enggak. Terus yang kedua, saya bisa nyanyi walaupun suara saya menurut saya pas-pasan. Tapi saya bisa nyanyi. Bisa ya, bukan nyanyi enak tapi bisa nyanyi betul. Terus yang ketiga, saya suka matematika sama saya suka banget sama matematika sama bahasa Inggris. Walaupun pelajaran lain agak ogah gitu ya, cuma suka banget sama matematika dan bahasa Inggris. Terus saya ini nggak mudah panik. Ya kalau apa ya, santuy tapi santuйnya nggak kelewatan. Tapi saya nggak mudah panik. Terus saya suka berorganisasi. Karena saya suka berorganisasi ini, saya pede untuk public speaking. contoh apa kelima ini? Ini udah, ini terakhir. Terus yang terakhir, saya orangnya yang tipe-tipe yang pantang menyerah, yang kalau gagal ya udah, saya masih ada kesempatan lain. Cuman bukan berarti kalau saya menerima kritik, karena sudah pengalaman juga ya waktu kelas 7 itu saya sering banget dikritik sama orang, terutama teman-teman sekelas saya, tapi saya ini pantang menyerah. Ya buktinya saya bisa berdiri di sini di OSIS karena teman saya yang kritik saya nggak ada kan di sini. Bisa kan? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya untuk Mbak Vira ya. Terima kasih Mbak Vira. Saya akan minta nanti. Oke, sambil lanjut, sambil memikirkan kira-kira apa ya kelebihan saya, kita lanjut.
Tapi jangan lama-lama, soalnya nanti ada ini lagi, ada kuis. Oke, tadi sudah macam-macam potensi. Sekarang bagaimana sih rupanya Brahma? Cara mengenali yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal, yang sudah tahu dari Mbak Fira, mungkin ketika sembilan Mbak Fira sudah ada. Kalau yang sudah berarti tinggal diberi lagi dan tinggal dikembangkan. Jadi di sini cara mengenali dan mengembangkan potensi diri. Oke, yang pertama cara mengenali. Tadi ada yang Mbak Fira mengatakan saya suka ini, betul. Yang pertama harus tahu bidang apa yang kalian senangi. Bidang ya, bukan mata pelajaran, tapi bidang apa yang kalian senangi. Itu harus tahu. Mirip dengan hobi mungkin, apalagi hobi. Ingat, sekarang banyak yang merasakan saya sukanya game, Bu. Ya kalau main game aja, ya itu bisa dikatakan ada perkembangan nggak? Ada kemajuan nggak main gamenya itu? Pertanyaannya di situ. Kalau cuma main-main menurut saya masih kurang. Itu yang pertama. Jadi bidang, silahkan dipikirkan saya sukanya apa. Biasanya kalau waktu luang terkait kalau dengan HP Brahma masih iya. Sebenarnya ada beberapa kan ngedit video, membuat kolase, foto-foto, itu masih bisa dikatakan potensi. Tapi kalau hanya lihat IG, lihat WA, itu bukan potensi. Sampai merasa puas ketika menyelesaikan itu. Ya, itu cara yang pertama itu salah satunya adalah mengetahui bidang yang disukai. Yang kedua adalah bertanya kepada orang terdekat, orang tua, kakak, adik, teman dekat. Biasanya orang-orang terdekat itu lebih jujur daripada diri kita sendiri. Tanya yang jujur. Saya sebenarnya aku bagus nggak kalau seperti ini? Aku baik nggak kalau seperti ini? Tanya sama orang terdekatnya. Ya. Yang ketiga adalah seringlah mencoba hal-hal baru. Kadang kita tidak pernah tahu sebenarnya kita potensinya di situ, tapi karena kita tidak pernah melakukan, kita tidak menemukan potensi diri kita. Jadi cobalah hal-hal baru. Jika dari yang baru silakan dicoba selama tidak membahayakan diri sendiri.